Biarkan abdi negara diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Ditulis Jeff di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Nama Abdi Negara Nurdin mungkin masih terdengar asing di telinga orang muda zaman sekarang atau juga bagi sedikit orang muda di tahun 90-an dan awal 2000-an. Tetapi kalau kita sebut panggilan akrabnya yaitu Abdi Sleng, barulah kita tahu siapa orang ini. Ya, dia adalah gitaris band Sleng. Ini adalah salah satu musisi yang terkenal dan berpengaruh di kancah musik nasional. Dan pada kemarin, Abdi menjadi trending topik di Twitter karena Abdi Sleng dinyatakan resmi menjadi salah satu komisaris di perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tersebut. Apresiasi dan kritik dari berbagai pihak pun berdatangan. Bahkan untuk masyarakat biasa, pro dan kontra akan penunjukan Abdi Sleng ini sebagai komisaris di PT Telkom bermunculan. Tetapi sejauh yang kita lihat saat ini, lebih banyak masyarakat yang kontra atas penunjukan ini. Dan kalau kita lihat dari pandangan beberapa musisi lainnya, banyak juga yang mengapresiasi hal ini. Komentar itu datang dari musisi Ahmad Dhani, yang kita tahu bahwa Ahmad Dhani adalah orang yang cenderung berseberangan dengan pemerintah. Tidak sedikit pendapat Ahmad Dhani yang menuai kontroversi terhadap pemerintah. Namun, kali ini berbeda. Menurut Ahmad Dhani, Abdi adalah merupakan pribadi yang baik dan jujur, serta sederhana. Apalagi selama ini, ia sudah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan tenaga bagi negara sehingga kompetensinya sudah layak. Dan menjadikan Abdi sebagai komisaris di perusahaan BUMN itu adalah keputusan yang paling tepat, ujar Ahmad Dhani. Memang tak seperti Ahmad Dhani yang biasa. Apakah Ahmad Dhani sudah kapok memberikan komentar negatif atau ini adalah salah satu bentuk solidaritas untuk sesama musisi? Hanya Tuhan dan Ahmad Dhani yang tahu persis alasannya. Komentar lain juga datang dari musisi legenda Indonesia. Ya, dia adalah Iwan Fals. Wih, mantap, Abdi semakin gondrong, semakin rock and roll, sehat dan bahagia. Semoga amanah. Begitu tulis Iwan Fals dalam akun sosial medianya. Namun yang kontra dengan keputusan ini kita rasa lebih banyak. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS salah satunya. Dan kita rasa sebagian besar rakyat Indonesia juga akan beranggapan yang sama. Bahkan ada yang beranggapan ini salah satu upaya balas budi kepada seorang abdi negara karena sejak 2014 Abdi adalah merupakan salah satu seorang musisi yang mendukung Joko Widodo sejak pencalonan presiden di tahun 2014 hingga tahun 2019. Tetapi apakah hal tersebut benar? Kita pikir wajar ada keraguan dan kekecewaan bagi rakyat Indonesia akan keputusan ini. Bahkan bagi orang-orang yang mendukung pemerintahan, tak perlu jauh-jauh menuding ini upaya balas budi dulu. Karena banyak juga yang mempunyai jasa terhadap kemenangan Jokowi, namun tidak orang tersebut diberikan posisi ini, dan itu dalam perusahaan BUMN ataupun dalam pemerintahan. Karena menurut kami, seorang abdi negara juga bukan tipikal orang yang pamrih akan apa yang dilakukan untuk membantu kemenangan Jokowi. Kami rasa Jokowi tak punya andil dalam penunjukan Abdi sebagai komisaris. Justru datang dari seorang menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN,
Erick Thohir yang lebih masuk akal untuk ambil suara dalam penunjukan abdi negara ini. Wajar jika masyarakat luas banyak yang bertanya-tanya akan keputusan ini, karena pasti kita sebagai masyarakat awam memandang apakah tidak ada orang lain yang sebetulnya punya pengalaman lebih banyak, berkompetensi yang lebih sesuai, dan sosok yang bisa lebih diterima masyarakat untuk mengisi posisi tersebut. Karena yang kita tahu selama ini, Abdi Sleng memang seorang seniman, seorang musisi, seorang gitaris yang kemampuannya paling mumpuni adalah di bidang musik, atau kalau mau kita sebut lebih luas, di bidang dunia hiburan. Jadi apakah nantinya Abdi Sleng akan mampu mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya untuk memajukan PT Telkom? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan utama yang ada pada kepala banyak orang. Memang Abdi Sleng juga merupakan seorang komisaris di beberapa perusahaan lain. Abdi Sleng dikatakan menjadi komisaris di PT Sugi Reksa Indotama sejak tahun 2020 dan juga komisaris di PT Negara Sains Ekosistem sejak tahun 2021. Abdi Sleng dianggap turut terjun di dalam dunia digital dan salah satu seniman yang memberikan perhatian besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual. Apakah pengalaman ini juga yang mendasari penunjukan Abdi Sleng tersebut? Jujur saja, pasti kebanyakan dari kita tidak tahu akan hal ini. Ya, meskipun Abdi Sleng juga baru punya pengalaman sebagai komisaris sebuah perusahaan hanya kurang lebih dari setahun, bisa dibilang baru seumur jagung, lalu kemudian diberikan lompatan yang cukup tinggi menjadi komisaris salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan milik negara. Terlepas dari semua pro dan kontra yang ada tersebut, marilah kita hargai keputusan yang sudah ada. Sembari berjalannya waktu, kita harus mengamati bagaimana kinerja Abdi Sleng nanti. Apakah dapat memajukan PT Telkom dan apakah dia dapat memanfaatkan posisinya dengan baik dan memberikan energi positif kepada masyarakat luas? Sudah selayaknya kita memberikan kesempatan kepada Abdi Sleng. Siapa tahu posisi ini cocok dengan dia. Dengan pengalamannya yang besar dalam dunia musik dan industri hiburan, bisa saja ada terobosan baru yang baik yang bisa hadir jika dia berhasil. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti dia akan mendapatkan posisi yang lebih strategis dan bisa berkontribusi lebih untuk negara sesuai dengan namanya Abdi Negara. Kita juga harus yakin pengangkatan ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan telah melalui berbagai seleksi yang ketat. Bukan sembarangan penunjukan. Jadi apabila terbukti sebaliknya, ia akan menjadi batu sandungan buat Menteri Erick Thohir pastinya. Dan bukan tidak mungkin akan sedikit berpengaruh kepada pandangan masyarakat kepada Presiden kita yang tercinta Joko Widodo. Lagi-lagi nanti salah Jokowi. Pasti akan ada narasi tersebut kalau kinerja Abdi Sleng sebagai komisaris dinilai gagal. Jadi banyak juga yang akan dipertaruhkan nama baiknya akan penunjukan ini. Semoga Abdi Sleng dapat membuktikan bahwa keraguan akan dirinya itu salah. Selamat bekerja, Abdi Negara Nurdin Sleng. Jadi buktikanlah bahwa nama Abdi Negara benar-benar cocok untukmu mengabdi kepada negara Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.